Apakah itu juga menjadi faktor rahasia dari kesuburan sancang ini, waduh, atau gimana? Ya bukan rahasia Pak ini. Ya. Kalau untuk saya pribadi, Ya. pengalaman atau yang saya pelajari, sancang itu pertama ada 3 perawatan yang benar-benar poin. Oke Pak Du, sekarang kita bercerita kepada sahabat-sahabat bonsai semuanya tentang sejarah dari pohon sancang panjali ini. Ya. Ini dulu pohonnya dapat dari mana Pak Du? Oke, terima kasih. Nah, ini saya ceritakan sedikit tentang sejarah saya dapat pohon ini ya. Jadi pohon ini sejarahnya saya dapat di Sumeneb di Madura. Itu kurang lebih bulan Desember saya melirik pohon ini sampai bulan Januari awal itu baru bisa saya miliki gitu. Untuk bonsai sancang ini. Sancang ini ya. Berarti berapa bulan ya? Dari Januari 2021 Sampai sekarang. sekarang di sini. Nah, Berapa bulan itu? 8 bulan. 8 bulan. Ya, hampir 9 bulan. Apa yang menjadi daya tarik dari pohon ini Pak Du sehingga menarik buat Pak Du dan ingin memiliki pohon ini? Oh, daya tariknya pasti semua orang tertarik pada pohon ini ya. Ya. Tak terkecuali saya juga. Tertarikan saya itu adalah dari karakternya, dia sangat berkarakter. Kalau kita berbicara yang namanya pohon bonsai itu kan satu-satunya di dunia. Ya. Ini karakternya satu-satunya di dunia seperti ini. Eksklusif berarti caranya. Eksklusif ya. Memang nggak ada yang duanya seperti ini gitu loh. Jadi untuk karakternya ini sangat kuat menurut saya. Nah, dari segi gerak dasar, daun, terus jenisnya juga kalau dibilang susah dipelihara tapi gampang gitu. Gampang gitu ya. Ya, sebenarnya gampang sih sebenarnya itu. Tergantung Cara kita mau merawat gitu. merawat dan menikmati Ya, pohonnya. menikmati. Nah, itu. Nah, Itu ini- sih daya tariknya untuk saya berani meminang pohon ini untuk dijadikan koleksi. Ini koleksi. Nah, emang ini dari awal beli ini mau dipakai buat lomba apa gimana nih pohonnya? Oh, awalnya sih karena saya juga bermain baru-baru. Nggak paham itu gimana bonsai kontes gitu loh. Ya. Nah, terus sementara pas ngambil ini memang saya nggak ada niatan untuk tarung, nggak ada. Tarung nggak ada. Karena untuk koleksi pribadi, karena saya senang pohon ini dari karakter dan apa namanya gerak dasar, Dasar. dan daunnya juga Daunnya kecil-kecil. juga kecil-kecil ya. Nah, dulu waktu dapat emang udah seperti ini apa gimana keadaan pohonnya? Dulu pas saya dapat ini memang masih jarang-jarang ya, jarang-jarang, agak kurus sedikit. Agak kurus sedikit. Ya, dia daunnya kusam, ada flek-flek putihnya. Mungkin karena air itu ya di sana, nggak tahu saya. Ya, Mungkin beda air ya. beda air ya. Nah, sekarang kita bahas untuk medianya nih, Bro. Ini media pakai apa, Bro? Kalau pohon Saya sancang? berdiri ya. Ya, Santai. siap. Kalau untuk media sama saja, pakai pasir malang, sekam bakar, tanah subur. Tanah subur. 3 itu aja. Jadi 3 itu aja. Sama dekastar juga isi pupuk. Terus kalau untuk pupuknya itu memang pakai dekastar aja apa gimana? Dekastar. Dekastar only. Sama puradan. Oh, puradan juga. Puradan itu kan untuk membasmi hama. 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 Tetap itu. Tetap itu harus dikasih ya. Ya. Supaya nggak dicari hama-hama Hama dari bawah tuh ya. Ya, semut, cacing. Gitu.
Nah kalau untuk pergantian medianya itu tiap berapa minggu atau berapa bulan sekali? Kalau untuk sancang 4 bulan sampai 6 bulan 4 bulan sampai 6 bulan sekali. tergantung cuaca. Ini cuacanya. Kalau hujan-hujan mungkin cepat harus diganti biar nggak menggenang. Nggak mengenang. Terus kalau untuk penyiraman harian ini gimana? 2 kali atau 3 kali. 2 kali atau 3 kali sehari. Berarti siang hari pun disiram nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, asalkan jangan kena daun. Oh, jangan kena daun. Berarti penyiramannya itu di bagian media aja apa seluruh pohonnya? Kalau pagi usahakan di media. Ya, Kalau siang, kalau perlu siang di media. di media aja. Sore menjelang malam itu bisa nanti kita semprot tipis-tipis saja di Di daunnya. Berarti cukup tipis-tipis saja daunnya. ya. Kalau penyiraman rutinnya itu memang harus pada bagian media sama batangnya gimana? Batang ya nggak perlu, Nggak perlu. nanti memicu jamur. Nah tadi kan kita sempat bicara kalau airnya beda dari tempat yang sebelumnya dan di sini. Apakah itu juga menjadi faktor rahasia dari kesuburan sancang ini atau gimana? Ya bukan rahasia Pak ini. Ya. Boleh dibuka dikit deh. Boleh. Masalah air itu kayaknya mempengaruhi juga karena air di sini kita pakai air sungai yang langsung dari sungai, Ya. tidak ada unsur apa namanya Pemutih itu ya? pemutih, Atau penjernih air favorit, itu ya? ya. Favorit ya? Di sini kalau nanti bisa disut ya. Ya. Ini nggak ada bercak-bercak putih, Pada daunnya itu ya? flek-flek nggak ada. Kayak air mineral ini. Air mineral. Berarti emang airnya Bersih. natural kalau di sini ya? Asli dari apa namanya? Memang dari pegunungan asli. Berbunga asli. Dari Tukan naik langsung nggak pakai ini ya? Oh iya, dari sungai. Dari sungai ya? Ya, tukan nanti nggak Oke, ngerti teman. ya. Oke, jadi seperti itu untuk media. Nah, sekarang perawatannya. Ya. Kalau untuk insek atau apa namanya fungisida itu apakah perlu di ini apa gimana? Jarang sih, Jarang. jarang. Karena gini, hama itu tergantung air. Tergantung air. Kalau airnya bersih, hama pun juga nggak jarang saya insek, kecuali memang diperlukan sebulan sekali atau atau apa namanya? Atau Pernah nggak? pernah nggak Ya, diinsek karena sama tetap sekali aja itu? segini ya. Oh, tetap aja segini itu. Kecuali pas musim kupu-kupu. Kupu-kupu itu ya. Ya, itu baru bahaya. Karena kupu-kupu itu hinggap, dia telur di sini, di bawahnya Ya. ulat. Kalau masalah kupu sih nggak pernah saya mengalami itu. Oh, nggak ada pernah mengalami ya. Terus kalau untuk fungisida gimana? Oh rutin, Rutin. ya. Itu jamur. Ya, itu setiap berapa bulan Sebulan sekali itu. Sebulan sekali. Terutama itu. di bawah ranting ini loh. Oh, di bawah rantingnya. Di bawah ranting, sub ranting, cucu rantingnya. Di batang juga. Kan ini kelihatan putih kan? Ya. Jadi saya bersih. rutin ya. Oh, berarti biar glowing itu harus rutin dirawat. Ya pakai disikat, fungi ya? disikat. Ini kita cari di dalam-dalamnya ini kita sikat. Apa sih tujuannya untuk kita itu harus kasih fungisida sampai ke dalam rantingnya itu gimana tujuannya? Oh, itu kan gini, kalau kita jamuran di sini di ranting itu loh. Ya. Nanti suplai makanan yang membawa apa namanya ke daun itu Ya. nanti dihisap sama jamur, artinya mah di ranting kan. Oh, jadi tersenat ini Ya, aliran tersenat. makanannya ya? Maka harus sering-sering dibersihkan. Ini benar-benar bersih nih. Ya. Benar bersih dan mengkilat ya. Ya, Ibarat rutin dirawat pakai fungisida. fungisida itu penting sekali itu. Penting sekali kalau untuk pohon sancang, kita bicara pohon sancang betul ya. Semua pohon. Semua pohon sama juga. Oh. Sekarang nih kalau untuk hama ini, Bro. Biasanya hama apa aja sih yang sering nyerang pohon sancang? Khususnya udah rimbun kayak gini lah, yang udah jadi udah matang. Kalau udah jadi, menurut di pengalaman saya ya, Ya, nggak hama paling di jamur. jamur. Kalau masalah hama ulat, Kutu kutu putih itu belum pernah saya. Belum pernah. Belum. Ya syukur. Nah, mudah-mudahan nggak, belum nggak, pernah nggak. sampai. Ya. Karena saya rutin juga fungisida juga membunuh jamur gitu. Karena kutu-kutu itu kan suka di jamur itu, Ya, menempel dia ikut gitu. Makanya harus sering-sering dibersihkan, dikontrol. dibersihkan Itu setiap dikontrol. hari saya kontrol. Nah, selain itu kalau untuk perawatan hariannya itu gimana aja sih, Bro? Ini dicukur, di pruning setiap 2 minggu sekali. Ya. Kita buka
alur tajuk-tajuknya kita buka, terus benar-benar terbuka. Karena apa? Matahari itu masuk, biar dapat matahari masuk, jadinya untuk jamur itu perkembangannya lambat. Atau akan bisa mungkin mati sebelum dia bisa berkembang gitu ya? Iya, karena jamur itu kan suka lembab. Terus kalau sekarang untuk pencukuran atau penataan daun itu berapa kali tadi? 2 minggu sekali ya? 2 minggu. Nah kalau rawatan harian sama rawatan lomba itu bagian pemotongan daun itu sama apa gimana? Beda. Itu bedanya terletak pada apanya nih? Kalau kita pruning di harian, Ya. itu kalau kena daun itu nggak masalah, karena kita mempertahankan tajuknya kan gitu. Ya. Kalau lomba itu persiapannya harus 2 bulan, Harus 2 bulan. karena kita mencukur biar kena daun nggak apa-apa. Nah, ini kan udah di kelas bintang, Ya. itu agak riskan sedikit. Berarti, Nanti setelah 2 bulan itu atau dekat-dekat pameran Hamin 10, Hamin 20, Hamin 10, Hamin 6 itu dicukur lagi. itu dirapikan lagi, kita pilih yang mana yang harus dibuang gitu. Berarti harus detail kalau udah Detail. urusan mau kontes tuh ya. Kontes, apalagi di bintang itu sama Ya. sekali tidak boleh daun itu terpotong. Daunnya nggak boleh kepotong. Ya. Nah kalau biasanya kalau waktu lomba itu nyukurnya berapa jam tuh? Atau mungkin berapa hari gitu? bukan jam, Ya. mingguan ini. Wah, sebelum kontesnya Ini kan detail ini kita kan Ya. satu gini doang. Ya. Itu kemarin pas kontes di Gianyar, pas saya tangan ini 10 hari. 10 hari Itu saya nggak kerja, memang benar-benar memang fokus dari pagi sampai malam, 10 hari. berarti dipotong-potong dulu atau dicukur detail dulu bagian bawah, habis itu lanjut ke atas gitu ya atau gimana? Iya. Kita bersihkan yang di bawahnya, biar nanti nggak gini loh pohonnya. Nggak gini loh pohonnya. Ya. Biar dia gini. Kenapa? Alur dari cabang ranting itu kelihatan, makanya dia kekar. Jadi pohonnya itu kesannya ringan. Nah, saya perbandingkan ini. Kalau mungkin kelihatan. Ini kan agak berat ini ya. Ya. Nah, Itu belum dicukur berarti belum. belakangnya tuh ya? Ini kan ada sedikit udah dicukur. Yang bagian depan. Ini kan agak ringan lah. agak ringan, agak memang Karakter tua dapat. karakternya udah muncul kalau dicukur gitu ya. Mm-mm. Nah terus selama merawat pohon ini apakah ada kendala apa tuh? Khususnya perawatan harian atau bahkan sebelum lombanya itu ada kendalanya saat merawat pohon ini? Oh, saat merawat sih kendala gimana ya? Enggak jarang sih. Kenapa? Karena pertama intinya di media. Ya. Media sama di daun cukur. Kalau sancang gitu. Kalau kita lambat ganti media, ini pasti ada mati ranting. Pasti ada mati ranting itu. Nah terus kalau untuk ganti medianya tuh itu dikeluarin pohonnya, diangkat apa cukup di pinggirnya aja ditambahin media baru itu atau gimana? Nah, untuk teman-teman pemula, untuk sancang gitu ya. Ya. Sancang ini memang rakus di media. Kalau ganti media, awal-awal memindahkan pohon dari tempat lain itu janganlah diangkat dulu. Kita korek di sampingnya dulu, tambah media baru, dia menyesuaikan suhu, menyesuaikan tempatnya. Kalau udah ganti media kedua, bolehlah diangkat, dicuci, Cuci akar juga. sedikit lah, biar nanti akar serabutnya juga tidak busuk gitu. Tidak busuk ya. Berarti kalau misalnya kita beli pohon nih dari Jawa atau dari tempat lain di Bali gitu, Iya, itu Sampai- kan menyesuaikan suhunya di tempat masing-masing. oh, berarti kita harus ganti medianya itu harus bertahap juga ya? Bertahap. Seperti yang kayak tadi itu ya, harus dikorek pinggir dulu, habis itu baru kedua baru diangkat pohonnya gitu. Tapi minimal potong akar kalau pohon jadi Ya. 20% dipotong, 20%. sisakan 80%. Itu maksimal 20% udah bisa dipotong ya apa? Iya, Gimana? Kalau lebih dari maksimal, maksimal. maksimal 20%. Karena apa? Nanti kalau kita kebelablasan 50%, nanti ada bagian yang alurnya ke sini Ya. mungkin matinya terpotong. Ya.
Karena kita harus hati-hati. 20% lah maksimal. Maksimal sekali 20% untuk pemotongan akar. Nah, kalau itu akar yang dipotong tuh akar bagian di bawah apa yang di sampingnya? Samping. Samping aja. Samping. Berarti kalau di bawah ada serabut bisa sedikit. bisa dikit. Serabut yang putih. Di samping usahakan samping karena itu kan medianya di sini. Ya. Oke, nah sekarang nih sebelum kontes nih ada pupuk atau resep rahasia sih seputaran perawatan sancang ini kalau bisa dibongkar nah. Jangan. Jangan. Enggak. Ada. Gini kita cuman siram terus dikasih pupuk atonik sama B1 cukup lah. Berarti atonik sama B1 itu sebelum lomba, sebelum kontes. Oh, setiap hari kok. Setiap hari. Perawatan harian, mingguan. Kalau setiap hari tuh atonik sama B1-nya tuh berapa hari sekali atau berapa Kalau kali musim sih? kemarau, Ya, 3 hari sekali. 3 hari sekali. Ini biar nggak kering. Terus kalau musim hujan? Musim hujan, kita sering-sering bilas habis hujan Ya. pakai air mineral. Air mineral. Hmm. Nah, berarti kalau musim hujan nih, pohonnya ini taruh di luar apa gimana nih? Kadang-kadang saya masukkan. Masukkan ke dalam ruangan. Ya, kasihan juga. Kasihan Jadi juga. kalau dari sinar matahari kita keluarkan lagi. Nah, kalau untuk musim hujan itu yang bikin khawatir itu apanya apa tuh? Jamur. Jamurnya. Mudah mau gitu. Apalagi udah rapat gini aduh. Pusing. Pusing ya. Ya. Berarti kalau habis kena hujan tuh, pokoknya kan kita lagi keluar, pokoknya pas di luar di halaman. Kena hujan itu gimana tipsnya tuh? Apa disiram lagi pakai air yang baru apa gimana? Kita siram. Siram. Sampai media. Sama beda juga. Karena unsur kadar asam hujan itu sangat berbahaya. Terutama tinggi juga. Ya. Kalau kena air hujan terus kan pertumbuhannya jamurnya yang sebenarnya menggerogoti. Ya menggerogoti. Berarti kalau musim hujan itu rentan kena jamur ya? Iya. Berarti kita harus hati-hati ya. Hati-hati. Khususnya pohon yang Jadi. udah matang, udah jadi dan padat di bagian atas daunnya itu ya. Kalau yang masih low ground terus senang hujan. Sedang hujan ya, Ya, sedang masih narik ya. terus narik. Kalau seperti ini kena hujan, kita yang pusing. Kita yang pusing ya. Mungkin kita yang hujan-hujanan pohonnya Ya. ke dalam ya. Pedalam itu. Ya. Nah, kalau untuk pencahayaan nih. Ini sancang ini suka cahaya matahari apa gimana nih? Full. Full. Semua Satu. pohon ya suka. Kecuali loa. Loa itu harus Loa sebenarnya sih perlu, yang penting di sini. penting airnya loa ya. Ya. Yang penting airnya. Ya. Ini juga sama kayak loa. Karena apa? Karena daun ini sangat banyak menyimpan air gitu loh. Nah, ada sancang teman-teman tuh ya agak kurus kelihatan, agak putih daunnya. Ya. Di sini kering. Oh, berarti medianya itu kurang air gitu ya. Jadi rahasia sancang itu hanya pada airnya apa tuh ya? Terletak pada gini ya. Penyiramannya itu juga ya untuk mempertahankan daun mengkilat tuh ya. Gini ya. Kalau untuk saya pribadi, Ya. pengalaman atau yang saya pelajari, sancang itu pertama ada 3 perawatan yang benar-benar poin. Ya. 1 di media, terus kelembaban, sama di pruning. Sama di pruning. Berarti 3 poin itu kita harus Pas. pas ya. Ya. Memang harus disiplin kontrol berarti ya. Iya. Kalau di media itu harus pas. Ini kan kita pakai apa namanya? Pasir Malang. Pasir Malang yang diayak halus. Oh, berarti yang dibeli bungkus-bungkusan tuh diayak lagi. Yang paling halus. Ini untuk medianya. Terus untuk air, media harus lembab tapi poros. Lemah tapi poros itu. Untuk di atas, kita harus sering pruning. Ya. Biar nggak kebelablasan. Ada yang ngelos. Di sini tidak berkembang, di ranting. Ya. Ya, kita harus seimbang. Kalau di sini cukur. Berarti kalau cukur semua gitu ya. Cukur semua. Kalau tanpa daun. Tanpa daun semua. Kalau pakai daun. Pakai daun. Gitu. Itu ya. Nah, tadi kan pasir Malangnya diayak dulu nih. Ya. Biar dapat yang lebih halus. Kenapa gak langsung dipakai tuh yang baru beli Gitu. dari kios-kios tuh, yang bungkus-bungkusan? Kalau untuk ground, oke lah, nggak apa-apa. Karena untuk ngelos kan. Ngelos ya. Kalau pohon jadi digitukan, Ya. ngelos juga nanti jadinya. Oh gitu ya. Paham nggak? Ya. Logikanya gini, semakin kecil media yang kita pakai,
otomatis perkembangan akar serabutnya itu akan mecah terus karena dia agak padat. Mau mendorong ke sini Ya. nggak susah, dia mecah lagi. Di sini juga gitu. Tergantung akar, perkembangan di sini tergantung akar. Tergantung akarnya. Berarti kalau akar serabut yang banyak, sub-sub rantingnya juga semakin padat gitu ya. Semakin padat. Nah berarti kalau kita pakai media pasir yang lumayan masih kasar itu, dominan yang tumbuh itu bukan akar serabut berarti ya? Akar besar. Akar besar Ya. dan memanjang gitu ya? Dan rumahnya nanti kalau dipotong mengakibatkan stres. Nggak stres. Nah, itu tipsnya. Jadi itu tips seputaran perawatan Di media pohon dulu. sancang. Ini mainan satu-satunya yang bikin saya bahagia nih. Ya. Habis kerja. Karena ya asiknya di sini ya. Kita nyukur, Ya. kita bisa merawat sampai sesubur ini, ada rasa kebanggaan sendiri lah. Apalagi pas kemarin baru pertama nyukur langsung basinso ya? Ya itu kebetulan aja. Kebetulan. Kok bisa kebetulan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya mungkin sebenarnya gini, banyak sih teman-teman, oh itu kan memang pohonnya udah juara. Belum tentu loh, pohon juara itu juara lagi. Ya. Tergantung teknik dan penanganan yang tepat. Kebetulan pohon ini memang juara dari segi apa namanya gerak dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau memang teknik kita mencukur atau mengolah pohonnya ini lagi Keliru. Salah. Ada salah ya? atau keliru, otomatis dikalahkan. Ya. Itu. Pas waktu itu saya memang benar-benar detail karena saya meniru pohon di alam, gimana sih tajuk-tajuk pohon di alam. Itu saya terapkan. Ya. Ada yang menggromol, kayak ini kemarin menggromol, Ya. saya pecah lagi. Gitu. Semua harus kita berani. Harus berani berarti. Ya. Kalau nggak berani gimana? Jangan main bonsai. Jangan main bonsai. Mohon maaf. Oh iya. Nah, berarti untuk merawat pohon yang udah juara itu, yang udah prestasi, itu justru yang lebih sulit itu adalah mempertahankannya betul ya? Mempertahankan, benar. Itu. Makanya saya kan pas juara itu perasaan saya itu biasa-biasa aja. Karena kita kalau udah juara best in show apalagi nasional, mempertahankan nanti untuk kontes ke depan itu kan Seneng ya, beban juga ya berarti ya? beban, Ya, bukan senang itu. bukan seneng ya? Bukan. Menurut saya itu beban. Beban. Karena di balik nama kita ya pas best in show itu kan mungkin Wayan tahu. Tapi beban kita itu 1-2 tahun itu apakah masih pohon seperti ini gitu. Ya, Itu. mempertahankannya emang sulit berarti ya? Intinya kalau udah konsisten pasti bisa berarti ya? Pasti bisa. Gitu. Oke, sekian nih video kali ini, dan terakhir nih kita minta tips dari Pak Tu untuk sahabat-sahabat bonsai semua, khususnya sahabat bonsai pemula di rumah. Oke, tip apa ini? Tips seputaran bonsai lah, itu gimana? Saya nggak berani ngasih tip bro. Ya, Saya baru pemula nih. Kalau untuk tip, kalau untuk di seputaran sancang ya, ya kita sancang. sancang jangan takut lah teman-teman melihara sancang. Cuma nanti bisa konsultasi ke media, apa namanya, medianya apa itu Ya. bisa. Sebenarnya pohon ini gampang, nggak ganti media pun kalau memang airnya itu terpenuhi dan poros ya subur. Subur. Itu intinya sering-sering bersihkan ini aja dulu sancang, jamur Ya, biar bersih, di subranting juga bersih, aman. ya, aman berarti. Berarti musuh utamanya adalah jamur ya? Jamur kalau menurut saya Kalau jamur goreng gimana? enak. Enak. Nah, itu teman-teman, Oke, bye-bye dan sampai jumpa di video selanjutnya. terima kasih. Salam bonsai. PWI Jaya.